Sejak kecil, beliau sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikan yang diajarkan oleh Habib Muhsin, yakni mulai dari pendidikan dasar Islam, seperti dalam melaksanakan suatu praktik keagamaan, dalam beribadah berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Di samping itu, beliau juga mengajarkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Beliau juga menimba pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Said Bamuddij di Wadi Ahmad Hadramaut. Kisah tentang Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Memang beliau terkenal ya, kebersihan hatinya, rahmatnya, dan tawadhu'nya. Beliau menjamu tamu, ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, itu betul-betul beliau lakukan. Memuliakan tamu itu bukan nyuruh orang, beliau sendiri yang memuliakan. Memang dikatakan Ahlul Bait itu hendaknya tidak boleh segan atau tidak boleh tidak boleh jaga image dalam beberapa hal. Satu, giyamuhu li abih, enggak boleh. Walaupun sehebat apapun kita, ketika orang tua kita datang, kita harus berdiri. Berdiri untuk kedatangan, menyambut kedatangan orang tua, itu wajib bagi Ahlul Bait. Kemudian khidmatihi li talibil ilm, khidmahnya kepada santrinya, itu wajib bagi Ahlul Bait. Dia yang khidmah kepada santri, sebelum santri khidmah kepada dirinya. Wa ikramihi li dhaifih, memuliakan tamu, dengan sendiri dia muliakan tamu. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid luar biasa. Dia sendiri yang memuliakan tamu itu. Sampai suatu saat tidak salah dari Sayyidil Walid Habib Ismail, beliau dekat dengan Habib Saleh. Habib Ismail ini dari mertuanya Al-Jad Muhammad Mugaibel, itu sudah menjadi seperti anaknya Habib Saleh. Habib Saleh cinta sama beliau dan beliau cinta sama Habib Saleh luar biasa. Sering menyuruh abah untuk ke Habib Saleh. Cari Ustadz Kiai Habib yang mengajarkan minar raghbati ila zuhdi, yang mengajarkan kamu meninggalkan sifat cinta dunia, menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, bukan panas-panasan. Habib Saleh ini Pak, tamunya menteri-menteri tapi nggak punya apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, rumahnya ada di Tanggul, padahal kalau di Jakarta dihormatin sama menteri, datang ke Saudi dihormatin sama Raja Faisal, tapi dia milih ada di Tanggul. Saya masih ingat Al-Walid sering sekali membawa saya waktu masih kecil, ada di sini pakai strongking kalau malam hari. Habib Saleh itu kadang-kadang untuk tamunya Habib Saleh sendiri yang menuhi jedingnya, kamar mandinya. Habib Saleh kalau mau dunia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pengikut-pengikutnya siap untuk membangunkan istana. Kalau mau pindah ke Jakarta, dapat semuanya Habib Saleh. Tapi lah, Habib Saleh fi madhari zuhud, Habib Saleh meninggalkan itu semuanya. Habib Saleh mengikuti Rasulullah. Pernah dulu itu katanya banyak anjing di sekitar rumah Habib Saleh itu, karena
anjing waktu itu dikejar-kejar, nggak tahu ada masalah apa, sama Habib Saleh dikasih makan. Anjing itu dikasih makan, sehingga sering ke sekitar situ. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau adalah seorang wali kutub yang lebih dikenal dengan nama Habib Soleh Tanggul. Berasal dari Hadramaut dan pertama kali melakukan dakwahnya ke Indonesia sekitar tahun 1921 Masehi dan menetap di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Dan pada usia 26 tahun, yakni bertepatan pada bulan ke-6 tahun 1921 Masehi, Habib Saleh ditemani oleh Syekh As-Saleh Al-Fadil, Syekh Ahmad bin Salim Al-Askari. Beliau keluar dari Hadramaut dan pergi ke Indonesia. Setelah di Indonesia, beliau pun singgah di Jakarta beberapa saat. Kemudian setelah di Jakarta, beliau pergi ke Lumajang di kediaman sepupunya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Beliau berdiam di sana beberapa lama. Setelah itu, Habib Saleh pergi ke Tanggul dan memilih untuk menetap di sana hingga akhir hayatnya. Habib Saleh di Tanggul, beliau mendirikan sebuah masjid yang beliau beri nama Masjid Riyadhus Salihin, yang mana bermula dari hadiah sebidang tanah yang diberikan oleh seorang muhibbin, yakni almarhum Haji Abdul Rashid, yang dihadiahkan kepada Habib Saleh, yang kemudian didirikan masjid di atasnya. Pertemuan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mengisahkan tentang Habib Soleh Tanggul tidak bisa lepas dari peristiwa yang mempertemukan dirinya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kala itu, layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang-orang masih memanggilnya Yi, kepandekan dari kata Sayyid, yang artinya Tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah. Mengisahkan tentang Habib Saleh Tanggul tidak lepas daripada peristiwa yang mana beliau itu dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Yang mana ketika itu Al-Habib Saleh ingin pergi ke suatu tempat dan berada di stasiun kereta api, yang mana kebetulan stasiun kereta api tersebut dekat dengan rumahnya Al-Habib Saleh. Beliau membawa uang sebanyak 10 rupiah. Ketika di stasiun tersebut, datanglah seorang pengemis yang meminta uang kepada Habib Saleh. Kemudian Habib Saleh mengatakan tidak ada, karena hanya yang dibawa Habib Saleh hanya sekian, hanya 10 rupiah saja. Habib Saleh mengatakan tidak ada. Maka pengemis itu pergi, kemudian tidak lama datang kembali dan meminta lagi uang tersebut. Habib Saleh tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau mengatakan tidak ada. Kemudian pergi lagi ini pengemis, dan tak lama kemudian dia datang untuk ketiga kalinya. Maka si pengemis itu tadi mengatakan, setelah dia meminta Habib Saleh yang ketiga kalinya, pengemis itu mengatakan ada 10.000 di sakumu.
Nah, mendengarkan hal demikian, Habib Soleh pun merasa ada keanehan, ada kejanggalan. Habib Soleh pun langsung bersalaman dengan pengemis itu. Dan ternyata ketika Al-Habib Soleh bersalaman dengan pengemis itu, jempolnya tidak terdapat tulang. Yakni apabila disebutkan di kitab-kitab klasik bahwasanya ciri fisik daripada Nabi Khidir itu jempolnya tidak bertulang. Jadi ketika seseorang yang bersalaman dengan Nabi Khidir, maka dia akan mendapatkan jempolnya itu lembut, seakan hanya daging dan kulit saja, tidak ada tulangnya. Maka mendapatkan hal demikian, Habib Soleh pun mengatakan kepada pengemis itu, "Kamu pasti Nabi Khidir. Kalau begitu, doakan saya," kata Habib Soleh. Kemudian oleh si pengemis tadi, yaitu Nabi Khidir, didoakanlah Habib Soleh. Setelah beliau berdoa, maka orang tadi mengatakan, "Sebentar lagi engkau akan kedatangan seorang tamu." Kemudian pergilah pengemis tadi. Tidak lama kemudian setelah Habib Soleh turun dari kereta, ternyata benar ada seorang yang berpakaian hitam yang datang kepada Habib Soleh. Orang ini bertanya kepada Habib Soleh, "Antarkan saya ke tempat Habib Soleh." Orang ini mengatakan. Habib Soleh bilang tidak ada. Ada. Orang ini tetap menekan bahwasanya ada yang bernama Habib Soleh. Habib Soleh pun mengatakan tidak ada. Di sini tidak ada yang bernama Habib Soleh. Akan tetapi yang ada di sini adalah Soleh, yaitu aku sendiri. Nah, ini salah satu ketawaduan Habib Soleh. Beliau tidak mau dipanggil Habib. Beliau lebih senang dipanggil dengan namanya langsung, Soleh. Jadi beliau tidak merasa. Ketika seorang tadi mencari Habib Soleh, beliau merasa bahwasanya orang itu bukan mencari beliau. Habib Soleh berpikir bahwasanya orang ini mungkin dia mencari yang nama Habib Soleh yang lain. Maka Habib Soleh juga menegaskan bahwasanya tidak ada yang nama Habib Soleh di sini kecuali aku. Aku yang bernama Soleh. Nah, kemudian orang tadi mengatakan, "Kalau begitu andahlah yang saya cari." Setelah itu dia pergi. Ini yang membuat Habib Soleh tercengang. Habib Soleh merasa takjub. Yang mana seseorang datang kepada beliau mencari seseorang yang dia ingin cari, ketemu orangnya, kemudian dia langsung pergi tanpa menyampaikan hajat atau keperluan kepada Habib Soleh. Habib Soleh pun heran, takjub dengan tingkah laku orang ini. Nah, semenjak inilah, setelah orang tadi datang ke Habib Soleh, orang yang misterius, berpakaian hitam, tidak dikenal siapa orang itu. Setelah dia bertanya, Habib Soleh, kemudian dia pergi tanpa mengatakan apapun, tanpa menyampaikan hajatnya. Nah, semenjak inilah Habib Soleh itu di rumahnya, di kediaman beliau, banyak orang-orang datang kepada Habib Soleh, bertamu, datang Habib Soleh untuk menimba ilmu, untuk hanya bertemu dengan Habib Soleh. Nah, semenjak kejadian ini, semenjak orang tadi, dan setelah itu banyaklah tamu-tamu yang datang ke kediaman Habib Soleh. Sejak itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang. Mulai sekedar silaturahmi sampai minta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa bahkan luar negeri. Seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Mantan Wakil Presiden Adam Malik adalah salah satu dari sekian pejabat yang sering sowan ke rumahnya. Habib Saleh Al-Hamid juga terkenal sebagai sastrawan yang handal.
di masa hidupnya beliau seringkali melantunkan syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan syair-syair kepujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu muridnya yang bernama Ustadz Abdullah Zahir, beliau inilah yang merangkai syair-syair tersebut. Kemudian setelah dirangkai, disusunlah menjadi satu buku. Sehingga kemudian diberilah nama buku itu atau kitab itu dengan nama Diwanul Ishqi Wassafa fi Mahabbatil Habibil Mustafa, yang mana artinya antologi asmara dan suci tentang cinta kepada Nabi terkasih Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sekelumit biografi dari Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid yang sudah kita bahas dari masa kecil beliau hingga wafatnya. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita.